Kota Seribu Sungai. Begitulah julukan yang disematkan kepada Banjarmasin yang merupakan ibu kota dari provinsi dari Kalimantan Selatan ini. Hal ini tidak berlebihan jika melihat geografi kota yang dilintasi berbagai macam sungai. Banyaknya permukiman di tepian sungai mengingatkan sebuah filosofi tua yang menyebutkan kehidupan manusia tidaklah jauh dari aliran air. Sebuah negeri hadiah dari langit. Julukan yang pantas diberikan untuk Indonesia bila melihat keindahan alamnya yang mempesona. Kegiatan yang sudah turun-temurun ini menjadi ciri khas tersendiri di kota Banjarmasin. Melakukan kegiatan di pasar tradisional tetapi berada di atas jukung seperti saya ini, Banjarmasin bisa merupakan salah satu pilihan yang mesti Anda coba. Bersama saya Nasyo Darila dan inilah dia persembahan dari langit. Banjarmasin, daerah yang dahulunya merupakan jajahan pemerintahan Belanda, menjadi magnet bagi sebuah industri yang bernama tambang. Dan banyaknya sungai yang ada dimanfaatkan sebagai jalur transportasi pengangkutan barang tambang maupun hasil perkebunan dari zaman kolonial Belanda hingga saat ini. Terdapat 3 sungai besar yang ada di kota kelahiran Pangeran Antasari ini, Sungai Kuin, Barito, dan Martapura. Tak hanya dimanfaatkan untuk transportasi sehari-hari, kini sungai-sungai besar di Banjarmasin juga digunakan untuk kegiatan wisata. Tidak begitu jauh dari pusat kota, lokasi saya kali ini berada di Taman Siring, lokasi yang sangat pas untuk dapat menikmati Sungai Martapura. Banjarmasin, kota seribu sungai. Nah, sekarang saya sudah berada di pinggiran Sungai Martapura. Kegiatan kali ini saya akan melakukan ski air. Nah, kita langsung aja yuk. Bersama Pak Udin yang merupakan instruktur ski air yang ada di Kalimantan Selatan, saya akan mengenal lebih dalam lagi tentang olahraga satu ini. Bapak, halo, apa kabar? Saya Dalila. Saya mau nanya nih Pak, saya kalau mau ski air ini kok papannya beda-beda ya? Iya. Bisa dijelasin nggak nih Pak? Ini ada yang ada kakinya, ada yang nggak ada kakinya, ada yang kayak gini nih, lebih tipis. Ya begini ya, kalau ski air itu ada 4 kategori. 4. Ya, iya. Apa aja tuh Pak? Kalau ada wakeboard, wakeboard itu yang ekstrimnya ski air. Yang ekstrimnya? Oh yang ini? Yang ini. Oh. Ini ekstrim. Yang bisa backroll, bisa tantrum. Oh, Terus yang gitu. biasa ada ini. Kalau yang panjang ini, panjang coba ini. sini ya. Wow. Ini slalom ini. Slalom. Ya. Oke. Slalom yang zigzag gitu loh. Oh, keren. Kalau yang ini, kalau yang ini trik. Trik. Iya. Wow. Ini freestyle di air. Jadi muter-muter ini tanpa Muter-muter. nggak ada kemudinya ini. Jadi nggak ada kemudinya ini freestyle. Oh gitu. Jadi bisa main pakai tubuh, bisa pakai tangan, jadi muter-muter. Ini namanya trik Trik. riding. Oke, kalau buat pemula kira-kira yang gampang yang mana tuh Pak? Formula yang inilah, Oh yang itu? yang duduk. Wah, yang duduk coba saya mau lihat. Namanya? Wakeboard pakai tangan. Wakeboard pakai Iya, tangan. Jadi sayanya jongkok di sini. jongkok. Nah, di air begini. Gimana? Ini begini ya. Ini kan kita, ini ada sarung tangan. Oh iya, oke. Ini kalau itu begini, Wah, ya. iya. Ini kalau udah naik baru kakinya masuk sini.
nggak jalan. Duduk aja. Oke. Makanya di sini. Sekarang saya sudah pakai pengaman, helm, dan pelampung. Kita langsung mau coba aja. Ini adalah pertama kalinya saya mencoba olahraga ski air. Bagi pemula seperti saya ini, papan duduk adalah pilihan yang pas untuk berski air di Sungai Martapura ini. Saya benar-benar sudah tak sabar untuk mencobanya. Rasa cemas serta takut di awal sempat saya rasakan. Ombak yang berasal dari putaran mesin perahu menjadikan rintangan tersendiri bagi saya untuk mampu duduk di papan ski air ini. Selain kerap menjadi olahraga yang diperlombakan, ski air juga dapat dijadikan sebagai tontonan yang menarik. Untuk melakukan olahraga air ini, sungai ataupun danau menjadi tempat yang aman karena dibutuhkan kondisi air yang lebih tenang. Salah satunya di Sungai Martapura ini. Sungai Martapura sendiri memiliki panjang 80 km. Aliran sungai ini layaknya membelah kota Banjarmasin menjadi dua. Sebelum bernama Martapura, sungai ini dulunya bernama Kayu Tangi. Setelah mencoba beberapa kali untuk dapat duduk di papan, akhirnya saya pun berhasil dapat menegakkan badan saya di atas Sungai Martapura ini. Bagaikan sebuah rintangan batu besar yang saya dapat pecahkan. Itulah gambaran yang saya rasakan ini. Perahu motor yang menarik saya ini memiliki tenaga mencapai 200 PK. Dengan tenaga yang besar ini dapat menarik hingga 7 orang bermain ski air. Ya, saya tidak lagi sendirian. Teman-teman ski air Banjarmasin kini ikut menemani. Berbeda keahlian dari saya, mereka menggunakan papan slalom yang lebih profesional. Seru banget. Pertamanya emang susah total. Susah banget karena papannya tuh selalu masuk ke dalam, dia nggak mau naik. Tapi pas sudah bisa, ajib. Matahari sudah terbenam di ufuk barat. Tandanya kegiatan saya kali ini di Sungai Martapura harus disudahi. Tapi petualangan di Kalimantan Selatan ini belum berakhir. Loksado, sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang beribu kota di Kandangan. Dibutuhkan waktu 4 jam perjalanan darat dari kota Banjarmasin. Berada di perbukitan Maratus, Loksado memiliki kesejukan alam layaknya berada di pegunungan. Suku Dayak yang merupakan suku asli Pulau Kalimantan memiliki puluhan subsuku. Salah satunya yang ada di Loksado ini, suku Dayak Meratus.
ini adalah Kampung Malaris. Lokasinya berada di pinggir Sungai Amandir. Nah, sebagian besar penduduk di sini itu merupakan penduduk asli suku Dayak Meratus. Misi, Amang. Lagi bikin apa nih, Amang? Lagi bikin gelang. Lagi bikin gelang. Iya. Ini namanya ada khasnya Iya, ini atau namanya? khas Meratus. Khas Ini Meratus. kalau nama gelangnya gelang simpai. Gelang simpai. Keunikannya itu tuh di mana tuh gelang simpai ini? Dari bahan ini, Mbak. Bahan apa nih? Ini ya dari alam. Dari alam. Namanya? Ada namanya nggak? Kalau bahasa sini namanya alang-am. Alang-am. Oke, saya boleh nggak tuh? Oh, boleh. Bikin. Kalau mau bikin? Boleh. Boleh. Ya udah langsung aja ya. Desa Malaris berada di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Masyarakat Dayak Meratus yang ada di desa ini sudah lebih modern. Mereka berbaur dan menerima kedatangan lingkungan luar. Cincinnya ya, Pak ya? Iya. Oh, sebentar saya Gelangnya, lihat. Mbak. Ini berapa nih, Pak? Kira-kira Kalau gelang ini Gelang 30.000. Cincin? Cincin 10.000, Mbak. 10.000. Heeh. Ya udah, saya ambil dua-duanya ya. Iya. Nih, Pak. Makasih, Oke, Mama. sama-sama. Nah, ini pakai bambu ini. Bambu ini. Nah pemirsa, kita bakalan mengarungi sungai ini dengan cara yang berbeda. Biasanya di mana-mana pakai perahu atau perahu karet, kita pakai bambu. Saya pun harus menunggu Pak Basran selesai merakit bambu ini. Nah, bagi wisatawan yang ingin melakukan kegiatan bambu rafting, alangkah baiknya jika harus memesan terlebih dahulu supaya tidak menunggu lama seperti saya. Bambu rafting merupakan wisata yang diunggulkan di Loksado. Begitu berlimpahnya pohon bambu di sini.
tidak sulit bagi para perakit untuk mendapatkannya. Dalam satu rakit, biasanya memerlukan 20 batang bambu. Melihat sejarah rakit bambu di Loksado, dulunya merupakan alat transportasi untuk mengirim hasil perkebunan desa ke kota Kandangan. Untuk mencapai kota Kandangan, dibutuhkan waktu 2 hari 1 malam menyusuri Sungai Amandit ini. Bambu-bambu yang digunakan sebagai alat transportasi ini dilepas ikatannya, lalu dijual bersamaan dengan hasil perkebunan lainnya. Melakukan kegiatan bambu rafting tidaklah terlalu berbahaya. Panjangnya bambu dan jumlahnya yang banyak dapat menahan benturan dari bebatuan. Penumpang pun terhindar dari bahaya jatuh ke dalam air. Menjadi skipper seperti Pak Bahran memanglah tidak mudah. Selain melajukan, beliau juga harus mengarahkan rakit agar tidak menabrak batu. Melihat Pak Basran asyik mendayung dengan bambu, saya pun penasaran ingin mencobanya.
tebing, tapi sedikit berbeda. Karena tebingnya itu berada langsung di pinggir. Tebingnya. Oh ya, tebingnya ini dari batuan kapur, Mbak. Jenis Batuan batuannya kapur. batuan kapur. Agak berbeda sih dari tebing-tebing yang lain karena kita startnya Dari pinggir ya, iya, dari pinggir rakit sini, sungai, pinggir dari sungai. rakit. Kalau jatuh langsung ke air. Pastinya. Jadi aman, Mbak. Tapi saya belum pernah climbing nih sebelumnya. Bisa nggak tuh? Oh, bisa, Mbak. Yang kebetulan jalur yang ini itu aman buat pemula. Aman buat Ah, pemula. buat kita latihan Mas ngajarin saya kan? pastinya nanti. Pasti. Ya udah deh. Kita langsung aja yuk ke sana. Ya, Bisa? kita berangkat. Yuk. Jalur pemanjatan yang saya lalui ini memanglah jalur yang masih dikatakan mudah. Namun bagi pemula seperti saya ini, mendapatkan langkah untuk pijakan kaki pun terasa berat. Hampir 1 jam saya mencoba menaklukkan tebing ini, akhirnya saya tiba di titik akhir pemanjatan. Dari ketinggian 14 meter, saya dapat melihat Sungai Amandit yang berwarna hijau memantulkan teriknya sinar matahari. Akhirnya saya bisa menikmati Sungai Amandit dari sini. Dan inilah dia persembahan dari langit.
adrenalin Kalimantan Selatan. Yuk semuanya. Hill ini namanya adrenalin. Hampir sama dengan namanya. Lintasan yang dilalui memanglah benar-benar memacu adrenalin. Turunan terjal ditambah banyaknya bebatuan menjadikan trek downhill ini sulit untuk dikuasai. Uji para pesepeda downhill. Sekarang saya sudah berada di atas Bukit Tilu. Nah, saya sekarang berada di sini bersama Mas Gatot dan timnya, tim Halimanyar. Kita akan off-road dan kita akan lewatin mana aja nih Mas Gatot? Bukit Pamaton dan Sungai Nangka. Bukit Pamaton dan Sungai Nangka. Siap semuanya? Siap. Let's go! Saya dan teman-teman dari Halimanyar Offroad akan menyusuri jalan tanah dan berbatu di daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mobil yang saya gunakan ini bertipikal speed off-road.
Hal ini diperlukan untuk melewati tipikal jalur yang akan kami jumpai nanti. Sekarang saya mau nyobain bawa mobilnya Mas Gatot. Rimbunnya hutan dengan kontur tanah berbukit di Pulau Kalimantan membuat off-road menjadi pilihan bagi banyak petualang di sini. Jalur-jalur alami tercipta begitu natural, seakan alam pun mengamini kegiatan off-road di tanah Borneo ini. Di ujung barat Pegunungan Meratus ada sebuah gunung tandus yang hanya ditumbuhi tanaman perdu serta bebatuan cadas. Gunung itu dikenal dengan Gunung Pamaton. Letaknya kurang lebih 87 km dari kota Banjarmasin atau 23 km dari Simpang 4 Banjarbaru. Disinilah salah satu jalur off-road yang menantang di Kalimantan Selatan. Jalur di gunung ini terbagi atas 3 jalur yang memiliki kontur dan rintangan yang berbeda-beda. Jalur Gunung Pamaton melintasi 2 kecamatan yang ada di kota Banjarbaru, Kecamatan Sungai Ulin dan Kecamatan Karangintan. Ini sekarang kita udah masuk ke jalur kedua ya Mas Gatot ya? Iya benar. Sekarang kita memasuki trek Gunung Pamaton. Trek apa namanya? Gunung Pamaton. Gunung Pamaton. Iya. Wow, pemandangan di sini benar-benar super keren. Deru angin sepoi-sepoi menambah suasana sejuk, santai, dan tenang. Kawasan Gunung Pamaton belum cukup terkenal, jadi belum banyak orang ke lokasi ini. Padang savana dengan rumput setinggi orang dewasa menemani off-road kami di jalur ini. Ranting pohon dan rumput ilalang pun tak terhindari masuk menerpa kami. Jalur off-road Gunung Pamaton sebenarnya merupakan jalur off-road yang sudah lama ada. Seiring banyaknya trek baru di Kalimantan Selatan, jalur off-road ini pun sudah jarang digunakan para off-roader. Dahulu, disinilah tempat terjadinya Perang Banjar melawan monopoli Belanda. Di sini pula lah batas wilayah Kesultanan Banjar dan pemerintahan Belanda kala itu. Menikmati ciptaan Tuhan dengan cara begini itu refreshing banget. Setelah melewati padang savana, kami bertemu dengan jalur lumpur. Saya harus menguasai setir mobil agar tidak terjerembab ke dalam kubangan lumpur yang dalam. Sekarang kami harus melewati Sungai Nangka. Walau hanya sedalam 1 meter, tapi saya tetap harus berhati-hati agar mobil tidak terperosok di antara bebatuan di dalam air sungai. Dan benar saja, mobil di depan kami tiba-tiba stuck. Waduh.
Sulit banget sih, tapi seru. Seru banget, feel-nya tuh dapet banget. Sekarang kita lagi coba narik mobilnya si Om. Di Sungai Nangka, Kalimantan Selatan, dan sekarang saya mau mencoba melewati Sungai Nangka. Hebat, bisa. Diajarin dulu Mas Gatot yang pasti. Keren. Rasanya senang bercampur deg-degan. Inilah kepuasan melawan rasa takut. Benar-benar refresh. Hari sudah semakin gelap dan petualangan kita hari ini bakalan dilanjut besok. Tadi kita udah melewati gunung dan Sungai Nangka. Cukup sampai sini aja, kita bakal lanjut besok. Masih penasaran kan? Ikutin saya terus. Dan inilah dia persembahan dari langit.